Bab 4. Kaos kaki, kaki lima. Hidup mandiri adalah perbuatan terpuji. Nabi Muhammad SAW sudah hidup mandiri di usia yang sangat belia. Menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Pada masa remaja, Rasulullah SAW sudah menjadi wirausaha. Hidup mandiri adalah teladan Nabi. Aman akan menginjak usia 18 tahun. Ia ingin hidup mandiri. Apalagi ia sudah berjanji pada ibunda. Mulai tahun 2000 tidak minta uang lagi. Aman sudah bertekad mencari uang dengan keringatnya sendiri. Biarlah sang ibu membiayai adiknya yang masih di SD. Aman ingin membuktikan janjinya, termasuk keinginannya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sejak Aman masuk STM, warung yang dulu digunakan untuk berjualan sudah disewakan pada Bang Bonar, seorang perantau dari Padang. Ia kuliah di Universitas Parahyangan sambil berjualan kaos kaki. Jika ada orang Minang datang ke Bandung, mereka akan ditampung di rumah Bang Bonar. Ada yang mau kuliah, berdagang, dan sebagainya. Mereka menginap sementara di tempat Bang Bonar. Bang Bonar biasanya berjualan di pasar kaget atau pasar yang jualan di waktu tertentu, misalnya di lapangan gazebo yang sering untuk berjualan pada hari Minggu. Pria Minang itu bersama pedagang lainnya kulakan kaos kaki reject atau tidak lulus sortir secara borongan. Kemudian di-packing untuk dijual eceran atau grosiran. Harga kaos kaki sangat murah. Ada yang Rp5.000 dapat 3 pasang dan Rp2.000 per pasang. Bahkan ada yang paling murah cuma Rp1.000 sepasang. Ketika musim hujan tiba, sepulang sekolah kaos kaki Aman sering basah dan kotor. Setelah dicuci, karena mendung belum kering. Besoknya tak dapat digunakan ke sekolah. Bang Bonar pun kasihan. Ia memberikan kaos kaki cuma-cuma. Lama-kelamaan kaos kaki Aman banyak. Sebagian pemberian Bang Bonar, sebagian lagi membeli. Malu kalau terlalu sering dikasih. Sejak itu koleksi kaos kakinya bertambah banyak. Setiap malam minggu, Aman memperhatikan Bang Bonar mengemas, memasukkan kaos kaki ke dalam plastik. Aman melihat peluang untuk menjual kaos kaki. Apalagi ia bertekad untuk mandiri. Kemudian ia menawarkan diri membantu menjualkan kaos kaki. Imbalan seikhlasnya. Bang Bonar menerima dengan senang hati. Mulai awal tahun 2000, Aman membantu menjual kaos kaki. Aman masih kelas 3 STM. Ikut Bang Bonar menjadi pedagang kaki lima atau PKL. Minggu pagi di lapangan gazebo menjadi pusat keramaian. Aman berangkat bareng Bang Bonar dan pedagang lain menggunakan angkot dari Jamika ke gazebo. Mereka menjajakan dagangan sehabis subuh hingga jam 11 siang. Saat itu di gazebo banyak pedagang kaki lima. Pengunjung sangat ramai. Pengalaman pertama Aman ngelapak di kaki lima sungguh terasa berat. Penat, capek, dan kepanasan. Selesai berjualan, Aman mendapat upah Rp30.000. Transport dan makan ditanggung Bang Bonar. Aman sangat senang mendapat uang pertama kali dari keringatnya sendiri. Sejak itu setiap minggu pagi ia ketagihan jualan di gazebo. Bahkan ia merayakan ulang tahunnya ke-18 yang jatuh pada hari Minggu saat ngelapak di gazebo. Ia senang mendapat penghasilan rutin. Dalam sebulan ia bisa mengantongi uang Rp100.000. Cukup buat kebutuhannya. Aman tidak perlu meminta uang saku pada orang tua. Selama beberapa bulan, Aman menjalani pekerjaan sebagai tenaga magang Bang Bonar. Aman tak ingin cuma jualan di gazebo. Ia juga menawarkan kaos kaki kepada teman-temannya di sekolah. Karena model kaos kakinya banyak dan harganya murah, teman-teman STM banyak yang membeli. Suatu ketika, jiwa wirausahanya muncul. Aman ingin menjual kaos kaki sendiri dengan sistem konsinyasi. Aman ingin naik kelas dengan mengelola lapak dagangan sendiri. Selama ini ia hanya menjadi asisten Bang Bonar. Bang Bonar setuju. Ia akan memberikan konsinyasi sebesar 25% dari barang yang laku. Jika Aman bisa menjual barang senilai Rp400.000, ia akan mendapat bagi hasil sebesar Rp100.000. Hasilnya lebih besar daripada hanya membantu menjual barang bersama Bang Bonar. Tapi resikonya juga besar. Jika barang kotor dan tidak laku dijual, Aman harus mengganti. Modal Aman adalah kepercayaan. Dengan lapak sendiri, Aman bisa mendapat penghasilan lebih banyak. Setiap minggu ia rajin datang pagi-pagi di gazebo. Sementara Bang Bonar masih jualan di lapak yang lama. Pedagang kaos kaki di gazebo banyak. Untuk mendapat lokasi yang bagus, harus datang lebih pagi.
Waktu berjalan, 6 bulan berlalu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di STM, Aman sudah mempunyai tabungan dari hasil jualan di gazebo. Keinginannya untuk kuliah masih membara. Lalu ia mencoba mengikuti tes UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi pada tahun 2000. Waktu itu, untuk mendaftar UMPTN dikenakan biaya sebesar 100.000. Untuk ujian, ada 3 pilihan, yakni IPA, IPS, dan IPC, ilmu pengetahuan campuran. Tapi lulusan STM hanya bisa mengambil pilihan IPA. Berbeda dengan SMA jurusan A1 dan A2 yang bisa mendaftar pilihan IPA dan IPC. Sedangkan anak SMA jurusan A3 cuma bisa memilih IPS. Tanpa sepengetahuan orang tua, Aman mengikuti UMPTN dengan pilihan IPA. Ia mengambil jurusan teknik elektro ITB. Namun sayang, ia gagal lolos UMPTN. Banyak faktor penyebabnya. Aman sering ketinggalan pelajaran waktu sekolah. Saingannya anak-anak SMA yang memang sudah dikader untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Meski gagal lulus, Aman tidak berkecil hati. Dia masih mempunyai kesibukan, yakni berdagang kaos kaki. Walaupun tidak bisa kuliah di kampus, tapi dia tetap datang ke kampus, berjualan. Setelah lulus STM, Aman belum melanjutkan pendidikan. Ia memaksimalkan waktunya untuk ngelapak di beberapa tempat. Selain di gazebo, dia berjualan di kampus UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Jalan Setiabudi, Bandung. Ketika mahasiswa datang ke UPI untuk kuliah, Aman datang juga ke sana untuk berdagang. Ia membawa tas berisi kaos kaki yang digelar di emperan kampus. Bagi orang yang tidak kenal, mereka mengira Aman berangkat kuliah karena penampilannya mirip mahasiswa. Sebagian anak muda mungkin merasa malu berjualan di depan mahasiswa yang seusia, apalagi dilihat banyak mahasiswi yang berdandan rapi, berseliweran di depan mata setiap hari. Melapak harus membuang gengsi. Aman tidak peduli. Dia ingin mengubah nasibnya sendiri. Ia ingin melukis jalan hidupnya. Berdagang kaos kaki pekerjaan halal yang bisa menjadi sandaran hidupnya. Di kampus UPI, jika ada kegiatan seperti pameran atau festival, para pedagang diperbolehkan menggelar lapak. Selain lapak, Aman juga menitipkan dagangannya dengan sistem konsinyasi pada pedagang yang mempunyai kios di sekitar kampus UPI. Seminggu sekali dia datang mengambil hasil dagangan yang laku, serta menaruh stok yang baru. Setelah setahun berjalan, penjualan kaos kaki meningkat. Aman merasa tidak bisa bekerja sendiri lagi. Mulai awal 2001, ia mengajak temannya di STM untuk membantunya berjualan kaos kaki. Namanya Denny Gandamana, atau akrab dipanggil Denny. Pemuda ini mempunyai waktu luang di samping kegiatannya mengelola rental komputer. Denny mempunyai ikatan emosi yang kuat dengan Aman. Keduanya sama-sama anak yatim. Awalnya Denny hanya membantu ngelapak pada hari Minggu di gazebo. Penjualan di gazebo bagus, tapi banyak tantangannya. Dunia kaki lima adalah dunia yang keras. Persaingan untuk mendapatkan lahan lapak di gazebo makin hari semakin ketat. Tahun 2000, ketika Aman membuka lapak pertama kali, meski datang sehabis subuh, masih kebagian tempat yang strategis. Seiring perjalanan waktu, pedagang mulai bertambah banyak. Mereka sudah berdatangan sebelum sholat subuh, sekitar jam 2 hingga 3 dini hari untuk mengamankan lapaknya. Waktu itu, lapangan gazebo belum ada yang mengelola. Siapa cepat, dia yang dapat. Karena statusnya ilegal, tidak ada pungutan resmi dari pemerintah. Biasanya ada preman keliling meminta uang kebersihan dan keamanan. Mulai tahun 2001, untuk mendapatkan lapak di gazebo semakin ketat lagi. Pedagang tidak bisa lagi datang pada dini hari. Mereka harus mengamankan lapaknya sehari sebelumnya, hari Sabtu sore. Denny diberi tugas melakukan booking seat di gazebo setiap Sabtu jam 5 sore. Jika ia berhalangan, bergantian dengan Aman. Mereka tidur di masjid terdekat, seperti Masjid Pusdai, pusat dakwah Islam. Terkadang tidur di dekat tempat lapak. Perjuangan mendapat lapak di gazebo sungguh luar biasa berat. Tak jarang Aman bersilat lidah, bahkan sampai bersilat beneran dengan pedagang lain. Biasa, rebutan lahan. Kerasnya lingkungan pedagang kaki lima mempengaruhi perilaku komunitas yang terlibat di dalamnya, termasuk Aman. Ia terbawa lingkungan dengan penampilannya yang jauh dari kesan bersih dan rapi.
Pakaian yang sering ia kenakan celana jeans robek-robek dengan kaos lengan pendek. Kadang memakai topi dan jaket kulit usang. Para pedagang kaki lima umumnya kaum perokok. Aman pun ikut-ikutan merokok, sebagai simbol pergaulan di kalangan mereka. Merokok juga untuk membunuh kejenuhan menunggu pembeli datang. Tak hanya kerasnya persaingan di kalangan pedagang. Dari luar, mereka kadang masih mendapat intimidasi dari preman, ormas, dan geng motor. Kalau tidak minta uang, para pengusik suka membuat keributan. Pedagang kaki lima masih dianggap kelas rakyat jelata, sering mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Sebuah geng motor terkenal di Bandung dipimpin oleh Johnny. Suatu malam pada dini hari, saat para pedagang tidur di samping lapaknya, anak-anak geng motor datang, meraung-raungkan gas dengan suara knalpot yang berisik. Sengaja membangunkan pedagang. Mereka mengendarai motor sambil membawa samurai yang ditebaskan ke jalan. Aspal yang ditebas bersebelahan dengan lapak para pedagang yang sedang tidur. Sontak para pedagang kaget. Mereka bangun berlarian, takut tergores senjata tajam. Johnny dan beberapa temannya tertawa melihat pedagang berhamburan meninggalkan lapaknya. Aman melihat seseorang yang dikenalnya. Dia berusaha menahan diri. Dalam keremangan lampu malam, sorot mata Johnny tajam menuju ke arahnya. Pemuda gondrong itu kemudian berjalan mendekati Aman. Namun Aman tak gentar. Tangannya mengepal. Oh, ini dia yang dulu jagoan di STM. Setelah lulus sekolah cuma jadi pedagang kaki lima. Terus apa gunanya sekolah? Ejek Johnny membahana. Johnny minta anak buahnya mengobrak-abrik lapak kaos kaki Aman. Melihat dagangannya berserakan, Aman tidak tinggal diam. Ia masih paham jurus silat yang dipelajarinya. Ia tak terima dagangannya diobrak-abrik. Aman emosi. Ia berusaha mendekati Johnny. Namun para pedagang memegangi badannya, menahan emosinya dan menyabarkannya. Sabar, Man. Sabar. Dia anak kolong. Cegah pedagang peci. Tahan, Man. Tahan. Kita sedang cari makan. Ujar pedagang sandal. Aman tidak takut. Dia tidak peduli Johnny anak siapa. Tapi dia ingat nasihat Pak Wijaya. Urusan sama anak polisi bisa panjang. Johnny hanya tertawa melihat aksinya tanpa perlawanan. Dia puas membalas dendamnya saat sekolah. Johnny dan teman-temannya pun pergi. Dibantu Denny dan beberapa pedagang lain, mereka membenahi lagi lapak Aman. Sebagian kaos kaki kotor, sehingga tidak laku dijual. Malam itu menjadi malam yang tragis baginya. Barang yang diobrak-abrik sebagian kotor dan tidak bisa dijual. Aman harus menanggung kerugian yang cukup banyak. Dia harus mengganti ke Bank Bonar. Aman tidak habis pikir. Johnny seorang pendendam. Mentang-mentang anak polisi, dia semena-mena terhadap orang lain. Aman berjanji suatu ketika akan membalasnya. Bagaimanapun, sabar ada batasnya. Komunitas pedagang kaki lima biasanya sering bertukar informasi tempat-tempat yang bisa digunakan untuk ngelapak. Selain di Gasibu, setiap hari Jumat di pelataran Masjid Pusdai diadakan pasar kaget. Para pedagang pun bisa berjualan di sana. Aman dan Denny pun ikut menggelar lapak kaos kaki di Pusdai. Barang yang dijual di Pusdai lebih baik kualitasnya ketimbang di Gasibu. Namun meski menjual kaos kaki murah, pendapatan di Gasibu jauh lebih besar. Setahun lebih berdagang, Aman mulai mempunyai modal. Akhirnya dia menyewa kios di UPI. Karena lelah melapak terus. Kios itu milik seorang satpam UPI yang merupakan warga sekitar. Awalnya ia hanya menyewa sebulan. Ternyata hasil jualannya bagus. Aman pun melanjutkan berdagang di tempat itu. Dia juga meminta satpam pemilik kios ikut menjaganya. Selagi dia tidak datang, kios tersebut sebetulnya ilegal karena bukan tanah milik pribadi. Tapi Aman membelinya karena omsetnya bagus. Ternyata Baim kuliah di UPI. Aman tidak tahu mantan rival SD-nya tersebut kuliah di sana. Suatu ketika dia melihat Aman membuka kios depan kampusnya. Baim merasa iri, kaos kaki Aman banyak yang beli. Dia mendapat informasi bahwa lapak yang ada di UPI ilegal. Kemudian Baim menyampaikan hal itu kepada orang tuanya yang masih menjabat di Pemkot Bandung. Akhirnya Pak Gunawan pun melaporkan keberadaan kios ilegal itu ke Wali Kota. Wali Kota Bandung periode 1998-2003. Mantan tentara, orangnya sangat tegas, apalagi rumahnya di Setiabudi Regency tidak jauh dari kampus UPI. Mendapat laporan dari Pak Gunawan,
wali kota menjadi murka. Dia merasa terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima di depan UPI. Dengan kekuasaannya, dia mengerahkan petugas Tibum, penertiban umum, untuk menertibkan lapak-lapak tersebut. Pedagang kaki lima pun kalang kabut ketika petugas Tibum beraksi. Sebagian dagangan mereka disita aparat Tibum, termasuk kaos kaki Aman. Barang-barang itu dibawa ke kantor Tibum menggunakan bak terbuka. Pedagang bisa mengambilnya kembali ke kantor setelah menandatangani surat pernyataan. Para pedagang heran, sudah belasan tahun jualan, baru kali ini kena razia. Selama ini tidak ada masalah, mereka tidak tahu penyebabnya. Daripada dibongkar petugas Tibum atau ketertiban umum, para pedagang mengganti kios dengan menggunakan gerobak beroda. Jika ada anggota Tibum atau wali kota melintas, mereka tinggal mendorong untuk menyembunyikan dagangannya. Aman pun berpikir, bagaimana ia bisa berdagang dengan nyaman, tidak main kucing-kucingan terus dengan petugas Tibum. Akhirnya dia memilih konsinyasi dengan pemilik kios permanen. Singkat cerita, Aman sudah mempunyai modal untuk membeli kaos kaki karungan di Cigondewa. Karena sudah mempunyai stok, salah satu rumah kontrakan di Jamika dijadikan gudang untuk menyimpan barang. Kaos kaki konsinyasi dengan Bang Bonar masih dijual di Gasibu. Setiap malam tertentu, Aman juga berjualan di pasar Jamika. Di mana ada keramaian, disitulah ada pedagang kaki lima. Dengan adanya stok, Aman mulai memasarkan kaos kakinya ke kios-kios dengan sistem konsinyasi. Banyaknya jaringan membuat pemasukan Aman semakin besar. Strategi mengerek omset dengan memperbanyak reseller. Aman juga menitipkan kaos kakinya di koperasi mahasiswa atau Kopma di beberapa kampus. Akhir 2001 terdapat 10 lokasi kampus tempat Aman menitipkan dagangannya, termasuk ITB dan Unpad. Ia memberi imbal hasil 20 hingga 25% dari omset pada mitranya. Aman mengambil keuntungan 30% dari barang yang terjual. Kemudian, ia menyewa kios di dalam kampus UPI agar bisa berdagang dengan tenang. Dia sudah bisa membayar karyawan 1 orang untuk menjaga kiosnya. Tahun 2001, Aman belum mempunyai kendaraan sendiri. Untuk membawa barang dagangan masih menggunakan transportasi umum. Jika mereka ke Gasibu, Aman patungan dengan pedagang lain. Menyewa angkot, barang dagangan ditaruh di atas angkot. Aman pun memeganginya agar tidak jatuh. Kalau ngegejlik atau tertiup angin kencang, barang tersebut goyang, maka pegangannya harus kuat. Padahal lumayan berat. Meski barang diletakkan di atap, namun tetap membayar sama. Dihitung 1 penumpang. Jika dalam angkot ada dagangan, penumpang lain merasa terganggu. Angkot juga sulit mendapat penumpang yang mau naik. Meski berawal dari kaki lima, Aman yakin ke depan usahanya akan sukses. Untuk meyakinkan dirinya, Aman membuat kartu nama yang dibagikan ke pembeli. Nama usahanya Aman Collections. Tertulis nama ownernya H. Aman Suparman S.E. Padahal dia belum berangkat haji, apalagi lulus sarjana ekonomi. Karena kuliah juga belum. Namun dengan pede, dia membagikan kartu nama ke pelanggannya. Setidaknya ada doa yang terselip di balik secuil kartu nama yang ia bagikan. Pada saat ngelapak di Gasibu, Aman selalu mengamati mobil yang lewat. Ia mengatakan pada Denny, jika suatu saat akan membeli mobil tersebut. Misalnya ada mobil box lewat, spontan Aman bilang, "Den, nanti kita beli mobil itu ya, cocok buat usaha." Ketika mobil Espas melintas, dia berucap, "Den, nanti saya beli Espas, lumayan daripada naik angkot." Saat mobil Mercy lewat, Aman bilang, "Den, suatu saat saya akan membeli mobil itu." Itulah kata-kata yang diucapkan Aman. Denny hanya diam mendengarkan. Meski tidak tahu bagaimana caranya Aman membeli, tapi hatinya mengaminkan. Sebuah ucapan, doa, dan keinginan yang tidak pernah terlintas di benak pedagang kaki lima yang lain. Namun, di kaki lima, Aman sudah mengukir mimpinya, menulis takdirnya, menuangkan visi dan cita-cita masa depan.